Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Anantialisa dengan NPM 18/10/2029 akan mencoba mempresentasikan studi kasus terkait perkembangan asuransi syariah di negara muslim minoritas, khususnya di Inggris. Nah, studi kasus ini saya ambil dari jurnal yang dibuat oleh Hendrolisa dan Soleha yang dipublikasikan pada tahun 2019 di jurnal Al-Mukayat STAI Aulia Rasyidin Tembilahan pada volume 1 nomor 2. Nah, problem atau permasalahannya itu bagaimanakah pandangan Inggris menerima muslim minoritas dalam sisi asuransi syariah atau lembaga keuangan syariah, dan yang kedua yaitu terkait dengan bagaimanakah prospek masa depan keuangan Islam di Inggris. Karena kita lihat bahwa di Inggris itu untuk masyarakat yang beragama Islam itu cenderung minoritas atau cenderung lebih sedikit gitu ya. Nah, studi kasusnya dimulai dari di tengah masyarakat Inggris yang pluralis, ini tuh bank syariah ternyata terus berkembang dengan positif dan menjadi sistem perbankan yang alternatif. Sebelum itu, ada beberapa kecaman neo-revivalis terhadap bank konvensional yang berbasis bunga, yang akhirnya mendorong didirikannya bank syariah dengan sistem bagi hasil di negara-negara Arab. Nah, oleh karena itu, Arab mendorong perluasan bisnis bagi bank syariah hingga ke kawasan Eropa, di antaranya Inggris. Di antaranya Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan negara Eropa lainnya. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu khususnya di Inggris. Kemudian pada tahun 2004, berdirilah bank syariah yang pertama yang menggunakan konsep free interest dengan sistem profit dan loss sharing. Nah, jadi di tengah masyarakat Inggris yang pluralis, ternyata tuh bank syariah terus dapat berkembang dengan positif dan menjadi perbankan alternatif, tidak hanya difokuskan pada perbankan konvensional. Kemudian istilah takaful itu tuh istilah dari asuransi syariah. Nah, maksudnya perbankan alternatif tadi, yang salah satunya yaitu asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini juga dapat disebut dengan takaful. Kemudian, dengan perkembangan zaman yang ada, Inggris ini tuh dijadikan sebagai pionir di antara negara-negara Eropa, yaitu yang mengizinkan pengoperasian bank syariah keuangan Islam dengan sepenuhnya menggunakan tata cara Islam. Menurut laporan The City UK pada bulan November 2015, Inggris ini sudah memiliki kurang lebih 22 lembaga perbankan syariah. Di antaranya ada di Amerika yaitu 10 lembaga, Australia 4 lembaga, dan Switzerland ada 4 lembaga, dan Perancis ada 3 lembaga. Nah, dengan adanya perluasan lembaga perbankan syariah di Eropa, ini menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah itu di Inggris sangat pesat atau sangat maju. Jadi, ini yang menjadikan latar belakang Inggris itu dapat menerima lembaga keuangan syariah. Kemudian analisisnya di sini ada terkait dengan sejarah perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Inggris itu seperti apa, kemudian pandangan warga Inggris itu terhadap lembaga keuangan itu bagaimana sih sesuai dengan problem yang kita ingin dicari solusinya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada perkembangan perbankan dan keuangan syariah, khususnya takaful atau asuransi syariah itu di Inggris seperti apa. Kemudian ada bagaimana sih prospek masa depan untuk keuangan Islam di Inggris. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari keempat topik itu, tapi saya akan
memfokuskan pada poin kedua dan poin keempat untuk menjawab pertanyaan kita yang di slide sebelumnya. Untuk yang pertama, ada sejarah perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Inggris. Nah, jadi Inggris itu pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Inggris itu sudah menyambut tren keuangan syariah sejak awalnya kemunculan sistem tersebut. Kemudian pada tahun 1976, konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam itu diselenggarakan di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah di Makkah dan Al-Mukarramah, Arab Saudi. Kemudian ada di Yayasan Islam Leicester, United Kingdom, mendirikan unit ekonomi Islam sebagai pusat penelitian yang pertama pada subjek ekonomi Islam. Nah, yang kemudian Yayasan Islam yang ada di UK ini menerbitkan karya-karya besar oleh pelopor ekonomi perbankan dan keuangan Islam seperti Najatullah Siddiqui, Umar Kapra, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1981, ada Asosiasi Internasional untuk Ekonomi Islam itu didirikan di Leicester yang di mana pendirian ini tuh digunakan untuk bertanggung jawab sebagai organisasi pada konferensi internasional tentang ekonomi Islam. Kemudian pada tahun 1983 perusahaan Takaful ini didirikan sebagai anak perusahaan dari DMI untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Nah, DMI ini apa? DMI ini adalah Dar Al-Mal Al-Islami yang dimana ini tuh merupakan pengawasan untuk jembatan keuangan antara pusat keuangan terbuka di dunia dan negara-negara Islam. Jadi DMI ini tuh yang mengizinkan di suatu negara itu diperbolehkan nggak sih untuk membuka lembaga keuangan Islam seperti itu. Kemudian masih pada tahun 1983, Bank Sentral Inggris atau Bank of England itu memberikan izin kepada Bank Al-Barakah untuk beroperasi di Inggris. Bank ini didirikan pada tahun 1982 oleh perusahaan investasi Al-Barakah. Kemudian pada tahun 1995, Universitas Loughborough menjadi universitas yang pertama yang dapat mengadopsi sistem pembelajaran tentang perbankan dan keuangan Islam. Kemudian pada tahun 1997, Bank Serikat Kuwait memberikan kontribusi yang besar dalam ketersediaan produk keuangan Islam di Inggris. Sehingga adanya Bank Serikat ini dibentuklah divisi spesialis syariah yang diberi nama Unit Perbankan Investment Syariah. Kemudian yang kedua ada pandangan warga Inggris terhadap lembaga keuangan syariah. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana sih pandangan warga Inggris yang kita ketahui bahwa mereka itu kan mayoritas non-Muslim gitu. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Lisa ini melaporkan hasil survei suatu lembaga independen to Europe tentang pandangan warga Inggris terhadap bank syariah. Nah, hasil survei ini tuh menunjukkan bahwa 66 responden percaya sistem keuangan syariah itu cocok digunakan untuk semua kegiatan di masyarakat ekonomi khususnya di Barat. Kemudian 65% responden itu paham cara kerja perbankan syariah berbeda dengan cara kerja perbankan konvensional. Jadi kurang lebih 65% masyarakat di Inggris itu paham apa sih perbedaan antara cara kerja perbankan syariah
dan perbankan konvensional. Kemudian ada kurang lebih 60% responden itu setuju perbankan syariah dapat relevan atau dapat digunakan oleh semua agama. Jadi tidak hanya umat muslim saja yang dapat menggunakan layanan perbankan Islam, tapi semua agama pun dapat menggunakannya gitu loh. Kemudian dalam survei ini dapat disimpulkan bahwa Inggris itu percaya kepada sistem keuangan Islam itu aplikatif untuk semua negara seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi menurut survei tersebut, lembaga keuangan Islam itu sangat dapat digunakan untuk semua agama. Kemudian tentang persepsi nasabah lembaga keuangan, maksudnya dalam pandangan nasabah yang sudah ikut bergabung dengan lembaga keuangan syariah yang ada di Inggris ini, menunjukkan bahwa mayoritas responden itu menganggap bahwa lembaga keuangan syariah itu sebagai entitas dengan ciri khas tertentu atau karakteristik tertentu yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan perbankan dan keuangan syariah takaful di Inggris. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Islamic Corporation for Development of the Private Sector or ICD, itu di Inggris merupakan Inggris itu merupakan peringkat pertama dalam indikator perkembangan keuangan Islam di Eropa. Kemudian kedua ada Turki, yang ketiga ada Bosnia Herzegovina, yang keempat ada Malta, dan kelima ada Luxembourg, dan keenam ada Macedonia. Nah, dari data yang disebutkan oleh ECD ini dapat kita lihat bahwa di Inggris itu benar-benar lembaga keuangan syariah itu benar-benar sudah dapat diterima gitu di sana. Kemudian terkait dengan takaful dengan peluncuran asosiasi asuransi syariah London atau Islamic Insurance Association of London pada tahun 2015, Inggris itu telah siap mengambil andil dalam pasar takaful. Kemudian ada bagaimana sih pertumbuhan keuangan syariah di Inggris? Nah, pertumbuhan keuangan di Inggris itu tuh dapat dibilang sangat pesat, melebihi negara-negara yang berpendudukan mayoritasnya Muslim gitu. Jadi komoditi murabahah itu sebagai jenis transaksi yang digunakan pada London Metal Exchange. Itu dilakukan dalam volume yang cukup signifikan untuk memberikan likuiditas kepada lembaga-lembaga dari Timur Tengah dan investor lain. Jadi perkembangan perbankan dan keuangan syariah takaful di Inggris itu sangat pesat karena yaitu mereka bisa menerima dan mendapatkan banyak manfaat gitu loh bagi kehidupan mereka. Kemudian untuk prospek masa depan untuk keuangan Islam di Inggris itu bagaimana sih? Nah, meskipun Inggris ini tuh memiliki banyak sektor lembaga keuangan syariah dan paling aktif yang dikembangkan di Uni Eropa, sebagian besar
kegiatan itu sampai saat ini itu telah terkait dengan peran kota London. Jadi pemerintah Inggris itu tuh bertekad untuk menciptakan tingkat lapangan yang luas untuk produk-produk yang berbasis. Berdasarkan studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan keuangan syariah di Inggris itu sudah sangat pesat, melebihi sebagian negara yang berpendudukan mayoritas Muslim. Nah, kenapa demikian? Karena persepsi mereka pun sudah positif gitu terhadap lembaga syariah Islam. Jadi prospek untuk masa depannya pun saya pikir atau menurut saya itu sudah dapat dikategorikan ada kemungkinan bahwa lembaga syariah di sana tetap terus berjalan. Kemudian menurut saya pandangan warga Inggris terhadap lembaga keuangan syariah pun sudah dapat open-minded gitu loh. Jadi mereka dapat menerima kebaikan atau manfaat dari sesuatu hal yang mereka pun sama sekali belum terjun di situ gitu. Dan intinya komoditi murah bahal itu sebagai jenis transaksi yang digunakan pada London Metal Exchange dilakukan dalam volume yang cukup signifikan untuk memberikan likuiditas pada lembaga-lembaga dan dari timur dan investor lain. Jadi intinya pertumbuhan keuangan syariah di Inggris itu sangat pesat, melebihi sebagian negara yang berkembang. Jika dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat tersebut, negara Inggris ini memiliki faktor yang dapat berperan dalam perkembangan tersebut, yang diantaranya bahwa masyarakat Inggris itu multikultural, yang artinya bahwa mereka dapat menerima segala bentuk budaya yang ada, kemudian mereka tidak punya dengan Islam. Jadi maksudnya bahwa mereka itu tuh tidak menganggap sebelah mata Islam gitu loh. Jadi mereka benar-benar membuka perspektif yang sangat luas untuk beberapa hal atau beberapa budaya yang masuk ke dalam negaranya. Kemudian di sisi lain itu ada yang turut serta dalam perkembangan ekonomi Islam di Inggris atau khususnya dalam lembaga syariah Inggris untuk asuransi syariah ini, yaitu ada dukungan kuat dari regulasi dan juga dukungan dari lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan edukasi dan dapat mengembangkan sistem perbankan syariah itu di negara Inggris itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan studi kasus untuk lembaga-lembaga keuangan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.